Izin perkenalkan diri, aku Wena Latifah. Aku Ojo Oktaviana. Saya Anggun Citra. Saya Rafa. Kami dari kelompok Kesultanan Aceh akan mempersembahkan video tentang penjelasan mengenai Kesultanan Aceh. Selamat menyaksikan. Kamu bahwa di ujung utara Pulau Sumatera pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang disegani oleh dunia. Namanya Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam bukan sekadar kerajaan biasa, melainkan pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Semua itu bermula pada abad ke-15 atau tepatnya pada tahun 1496 ketika Sultan Ali Mughayat Shah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil seperti Lumari dan Pedir di bawah satu kekuasaan. Langkah berani ini tidak hanya melahirkan sebuah negara baru, tetapi juga menciptakan benteng pertahanan yang kokoh di pintu masuk Selat Malaka. Momentum besar Aceh terjadi pada tahun 1511 pada saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa ini justru membawa berkah bagi Aceh. Para pedagang muslim dari berbagai belahan dunia mengalihkan rute mereka ke pelabuhan Aceh demi menghindari monopoli barat. Dengan kekayaan dari komoditas lada dan hubungan diplomatik yang kuat sehingga Kesultanan Utsmaniyah di Turki tumbuh. Di Aceh itu tumbuh menjadi raksasa militer dan ekonomi. Puncaknya terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana wilayahnya itu membenteng luas dan Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Serambi Mekah itu sebuah simbol kejayaan intelektual dan spiritual yang sejarahnya masih membekas hingga hari ini. Kondisi politik dan pemerintahan Aceh memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dan militer yang sangat kuat. Satu, bentuk pemerintahan. Monarki absolut yang dipimpin oleh seorang sultan. Dua, struktur wilayah. Wilayah dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut sagwe, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ule balang atau bangsawan lokal. 3. Hubungan internasional. Aceh dikenal memiliki hubungan diplomatik yang luas, bahkan menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah Turki untuk mendapatkan bantuan militer dan ahli meriam guna melawan Portugis. Sisi ekonomi dan perdagangan ekonomi, Aceh sangat bergantung pada letak geografis dan yang strategis. Yang pertama ada komoditas utama. Lada merupakan emas hitam yang sangat dicari di pasar internasional. Selain itu, mereka juga mengekspor emas, kapur barus, dan rempah-rempah. Yang kedua, ada sistem perdagangan. Pelabuhan Aceh menjadi pelabuhan transit internasional yang menghubungkan perdagangan dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Yang ketiga, ada mata uang. Aceh sudah menggunakan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Budaya dan sosial Kesultanan Aceh dari 1469 sampai 1903 merupakan kerajaan Islam termukakan di Nusantara yang menjadikan hukum Islam sebagai landasan kehidupan sosial. Masyarakatnya terstruktur dengan ulama, bangsa dan bangsawan memiliki peranan penting. Budayaannya bercorak Islami yang kental berjuluk Serambi Mekah ditandai oleh seni budaya yang khas dan pendidikan militer yang kuat. Faktor kemajuan dan faktor kemunduran Kesultanan Aceh. Untuk faktor kemajuannya, Kesultanan Aceh meroket berkat jatuhnya Kesultanan Malaka pada tahun 1511, menjadikannya pusat perdagangan lada dunia. Dengan dukungan dari militer Turki Utsmaniyah dan kepemimpinan kuat Sultan Iskandar Muda, Aceh berhasil menjadi penguasa ekonomi dan militer yang disegani di Selat Malaka. Lalu untuk selanjutnya ada faktor kemunduran. Kejayaan Aceh mulai runtuh akibat krisis kepemimpinan pasca Iskandar Muda dan maraknya konflik di internal istana. Keadaan ini diperparah oleh taktik pecah belah VOC serta invasi militer Belanda yang masih dalam perang Aceh, yang akhirnya melumpuhkan seluruh kekuatan Kesultanan Aceh.
ada juga bentuk peninggalannya, yaitu seperti bangunan dan budaya yang digunakan sampai saat ini. Salah satunya bangunan Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda dan sempat ingin dihancurkan oleh pihak Belanda lalu dibangun ulang. Selain itu, ada juga Benteng Indrapatra yang sudah dibuat pada pra-Islam atau Hindu, namun digunakan kembali untuk menghalau serangan Portugis pada saat itu. Ada juga beberapa meriamnya yang ditinggal. Adapun mata uangnya yaitu koin emas yang dinamakan dirham. Di dalam koin emas tersebut terukir nama pemimpinnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Adapun budaya yang ditinggalkannya yaitu seperti adat bilik dan konun, yang berarti tata kelola pemerintahan yang menggunakan syariat Islam pada saat itu. Lalu ada gelar Teoku dan Teongku yang menjadi struktur sosial di sana. Jadi ada dua kaum yang berbeda di sana. Kaum Teoku terdiri dari bangsawan dan juga masyarakat adat, sedangkan kaum Teongku terdiri dari seorang pendakwah yang dihormati pada saat itu. Ada juga seni tari tradisional yaitu seperti tari saman dan juga tari Kraton Jaroe yang memiliki tujuan sebagai penyampaian dakwah. Lain peninggalan sejarah dan juga tokoh-tokoh dan perannya. Yang pertama ada Sultan Ali Mughayat. Dia pendiri dan sultan pertama Kesultanan Aceh awal abad ke-16. Berhasil menyatukan wilayah di Aceh dan memperkuat kekuasaan Islam. Dan memulai perlawanan terhadap Portugis di Selat Malaka. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Dia memerintah pada masa kejayaan Aceh pada tahun 1607 hingga 1636 dan memperluas wilayah kekuasaan hingga sebagian Sumatera dan semenanjung Malaya. Menggabungkan perdagangan, angkatan laut, dan hukum Islam. Yang ketiga ada Sultan Iskandar Thani. Melanjutkan pemerintahan setelah Iskandar Muda dan mendukung perkembangan ilmu agama dan sastra Islam. Dia juga memerintah dengan bantuan ulama terkenal Aceh. Yang keempat ada Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Sultanah Ratu, bisa dipanggil Ratu pertama di Aceh setelah wafatnya Sultan Iskandar Thani. Dia memimpin Aceh selama masa dan relatif damai. Yang kelima ada Hamzah Fasuri. Tokoh sufi dan penyair terkenal, mengembangkan sastra Melayu, bercorak Islam, dan menyebarkan ajaran tasawuf di Aceh dan Nusantara.